Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Saya ingin mulai dengan cerita singkat. Ceritanya seperti begini. Suatu kali di jalan Kaliurang terdapat seorang tukang sepatu yang dengan bangga memasang papan nama yang berbunyi demikian: tukang sepatu terhebat di kota ini. Itu tulisannya. Seminggu kemudian datang seorang tukang sepatu lain di jalan itu. Tidak mau kalah dengan tukang sepatu sebelumnya, ia pun memasang papan nama yang berbunyi demikian: tukang sepatu terhebat di Indonesia. Lalu datanglah lagi seorang tukang sepatu lain di jalan itu. Yang ini lebih tinggi hati. Ia memasang papan nama juga yang berbunyi demikian: tukang sepatu terhebat di bumi. Syukurlah, akhirnya datang seorang tukang sepatu yang lebih rendah hati. Ia datang ke jalan yang sama dan hanya memasang papan nama yang berbunyi tukang sepatu terhebat di jalan ini. Sudah berapa orang? 4 orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kerendahan hati merupakan suatu keutamaan yang sangat penting dalam hidup bersama. Seorang yang rendah hati merupakan seorang yang sungguh mengenal dirinya, orang yang mengenal orang lain, orang yang mengenal konteks dan tujuan hidupnya. Rendahan hati itu adalah suatu anugerah. Anugerah hanya bisa dirasakan, dibuktikan lewat tindakan, perkataan, dan diberikan dalam praktek hidup bersama. Kalau kita membaca kitab suci, kalau kita merenungkan cerita-cerita tentang tokoh besar Yohanes Pembaptis, kita menemukan bahwa Yohanes benar-benar orang rendah hati. Kerendahan hati Yohanes dalam mengakui posisi dan peran yang lebih tinggi yang dimiliki oleh Yesus sebagai Mesias, sebagai anak Allah. Dalam sabda Tuhan kemarin, Yohanes menunjukkan Yesus kepada murid-muridnya. Inilah anak domba Allah. Dan kita lihat semua yang kita baca dan renungkan, Yohanes Pembaptis, sikapnya, perkataannya, semua menunjukkan bahwa Yohanes ini orang yang rendah hati. Marilah kita belajar dari kerendahan hati Santo Yohanes ketika dia mengakui Tuhan sebagai Mesias. Ada seorang yang pernah mengatakan
kerendahan hatimu tidak membuatmu terhina, justru kerendahan hatimu akan membuatmu lebih terhormat di hadapan orang. Jika sampai saat ini kita berbicara tentang Yohanes Pembaptis, karena Yohanes ini telah menghidupi, menghayati nilai-nilai keutamaan kerendahan hati. Marilah kita belajar dari sikap rendah hati Yohanes Pembaptis. Dalam bacaan pertama dan juga bacaan kedua, yaitu Injil, kita mendengar Yohanes dibaptis oleh Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Bukan karena Yesus berdosa, tetapi karena Yesus mau menjadi solider dengan kita supaya kita selamat, supaya kita memperoleh hidup kekal. Yesus adalah anak yang dikasihi Allah. Dan lewat pembaptisan kita masing-masing, kita juga dipilih. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kehidupan kekal yang kita terima, yang dianugerahkan kepada kita melalui Yesus Kristus, anugerah kehidupan kekal itu kita terima lewat pembaptisan. Memang dalam hidup Kristiani ada banyak persoalan, pergumulan, tetapi kita bisa mengatasinya karena kita akan hidup kekal. Kita percaya ada hidup setelah hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita menjaga rahmat baptis yang sudah kita terima. Dan semoga rahmat itu membawa kita pada suatu transformasi hidup, perubahan hidup menjadi lebih baik, menjadi lebih suci. Mari kita pegang janji-janji baptis yang sudah kita buat untuk menjadi saksi Injil, saksi Kristus di dunia ini. Tuhan memberkati.